Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel saya, channel Sehat Bersama Apoteker, channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang kisi-kisi soal CPNS Kementerian Kesehatan, khususnya tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Soal ini merupakan soal episode kedua dari Bank Soal CPNS Kemenkes yang dipersembahkan oleh Purap Official. Soal dan jawaban yang ada dalam kisi-kisi ini diambil dari referensi Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh Rakorpop Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Desember 2015. Nomor 1. Berikut ini merupakan kepanjangan dari SDGs adalah A. Civil Development Goals, B. Sustainable Development Goals, C. Solution Development Goals, D. Sustainable Direct Goals, dan E. Solution Direct Goals. Saya berikan kesempatan buat rekan-rekan sekalian untuk berpikir dan menentukan jawaban yang tepat. Dan jawabannya adalah B. Sustainable Development Goals. Ini merupakan kepanjangan dari SDGs, Sustainable Development Goals. Itu kata kuncinya. Nomor 2. Berikut ini merupakan arti dari SDGs adalah A. Tujuan pembangunan yang luas, B. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan, C. Tujuan pembangunan sebagai solusi, D. Tujuan yang langsung berdampak, dan E. Tujuan yang memberi solusi. Saya kembali lagi memberikan kesempatan buat rekan-rekan sekalian untuk berpikir dan menentukan jawaban yang menurutnya paling tepat. Dan jawaban yang benar adalah B. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kata kunci dari arti atau pengertian SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nomor 3. SDGs disepakati dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang keberapa? A. 150, B. 130, C. 100, D. 80, dan E. 70. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian untuk berpikir dan menentukan jawaban yang menurutnya paling tepat. Dan jawaban yang benar dan tepat adalah E. 70. Jadi, kesepakatan tentang SDGs disepakati dalam Sidang Umum PBB yang ke-70. Nomor 4. SDGs merupakan lanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun A. 2019, B. 2017, C. 2016, D. 2015, dan E. 2013. Dan jawaban yang benar adalah D. 2015. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir penggunaan atau penerapan MDGs. Nomor 5. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang sektor kesehatan SDGs adalah A. Terdiri dari 3 goals, 15 target, dan 29 indikator, B. Terdiri dari 4 goals, 17 target, dan 30 indikator, C. Terdiri dari 4 goals, 17 target, dan 31 indikator, D. Terdiri dari 5 goals, 15 target, dan 29 indikator, dan E. Terdiri dari 4 goals, 19 target, dan 31 indikator. Dan jawaban yang benar adalah E. Terdiri dari 4 goals, 19 target, dan 31 indikator. Perlu diingat bahwa sektor kesehatan SDGs terdiri dari 4 goals, 19 target, dan 31 indikator.
Nomor 6. Tujuan pembangunan universal baru yang disepakati dalam sidang umum PBB dimulai dari A. 2015 sampai 2024, B. 2015 sampai 2030, C. 2016 sampai 2030, D. 2014 sampai 2030, dan E. 2014 sampai 2024. Dan jawaban yang benar adalah C. 2016 sampai 2030. Nomor 7. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar tentang MDGs adalah A. MDGs memiliki 12 tujuan dan 30 sasaran, B. MDGs memiliki 17 tujuan dan 21 sasaran, C. MDGs memiliki 17 tujuan dan 30 sasaran, D. MDGs memiliki 8 tujuan dan 21 sasaran, dan E. MDGs memiliki 8 tujuan dan 30 sasaran. Dan jawaban yang benar adalah D. MDGs yang memiliki 8 tujuan dan 21 sasaran. Nomor 8. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip dasar SDGs yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, kecuali A. People atau manusia, B. Planet atau bumi, C. Pacemaker atau perintis, D. Peace atau perdamaian, dan E. Partnership atau kerjasama. Dan jawaban yang benar adalah C. Pacemaker atau perintis. Pacemaker atau perintis bukan merupakan prinsip-prinsip dasar dari SDGs, dan yang merupakan salah satu prinsip dasar dari SDGs yang benar adalah prosperity atau kemakmuran. Nomor 9. Di bawah ini merupakan 3 prinsip pelaksanaan SDGs, yaitu A. Universality SDGs, Integration SDGs, dan No One Left Behind, B. Transparansi SDGs, Integration SDGs, dan No One Left Behind, C. Accountability SDGs, Universality SDGs, dan Integration SDGs, D. Transparansi SDGs, Accountability SDGs, dan Universality SDGs, dan E. Professionalis SDGs, Integration SDGs, dan No One Left Behind. Dan jawaban yang benar adalah Universality SDGs, Integration SDGs, dan No One Left Behind. Universality SDGs dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Integration SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang dimaksud dengan No One Left Behind harus memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Nomor 10. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang SDGs adalah A. SDGs memiliki 16 tujuan, 169 target, dan 230 indikator. B. SDGs memiliki 16 tujuan, 169 target, dan 300 indikator. C. SDGs memiliki 16 tujuan, 170 target, dan 230 indikator. D. SDGs memiliki 17 tujuan, 170 target, dan 300 indikator. Dan E. SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator. Dan jawaban yang benar adalah E. SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator. Saya ulangi lagi, SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator. Nomor 11. Agenda Nasional Pemerintah atau Nawacita poin kelima tentang meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan SDGs Goals keberapa? A. SDGs Goals 1-6, B. SDGs Goals 3, 10, 16, dan 17, C. SDGs Goals 1-10, D. SDGs Goals 1-11,
Dan E. SDGs Goal 1-5, 8, 9, dan 12-15. Dan jawaban yang benar adalah A. SDGs Goal 1-6. SDGs Goal 1-6 merupakan goals yang sesuai dengan nawacita poin kelima tentang meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nomor 12. Berikut ini merupakan dampak yang diharapkan dari SDGs kecuali A. Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencarian dan pekerjaan yang layak. B. Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial. C. Menghindari kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. D. Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana. Dan E. Pemerintah yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi semua orang. Dan jawaban yang benar yang bukan merupakan dampak yang diharapkan dari SDGs adalah C. Menghindari kesenjangan antar kelompok, masyarakat, dan antar wilayah. Nomor 13. Di bawah ini merupakan goals SDGs yang menjadi perhatian khusus sektor kesehatan adalah A. Goals 3-5, B. Goals 2, 3, 5, dan 6, C. Goals 1-4, D. Goals 3-7, dan E. Goals 1-5, 8, 9, dan 12-15. Dan jawaban yang tepat adalah B. Goals 2, 3, 5, dan 6. Nomor 14. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait penjabaran goals SDGs yang kedua, ketiga, kelima, dan keenam secara berturut-turut adalah A. Kehidupan di darat, air bersih dan sanitasi, kesehatan baik, dan pendidikan yang berkualitas. B. Pendidikan berkualitas, kesehatan baik, kehidupan di darat, serta air bersih dan sanitasi. C. Nol kelaparan, kesehatan yang baik, kesetaraan gender, serta air bersih dan sanitasi. D. Kesehatan yang baik, nol kelaparan, air bersih dan sanitasi, serta kesetaraan gender. Dan E. Pendidikan berkualitas, kesehatan baik, energi bersih dan terjangkau, serta pengurangan kesenjangan. Saya berikan kesempatan buat rekan-rekan sekalian berpikir dan menentukan jawaban yang tepat. Dan jawaban dari soal ini adalah C. Nol kelaparan, kesehatan yang baik, kesetaraan gender, serta air bersih dan sanitasi. Jadi, goals SDGs yang kedua, 3, 5, dan 6 secara berturut-turut adalah yang kedua, nol kelaparan, yang ketiga, kesehatan yang baik, yang kelima, kesetaraan gender, dan yang keenam, air bersih dan sanitasi. Nomor 15. Di bawah ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan gizi dalam kerangka SDGs kecuali A. Melanjutkan pembangunan gizi, B. Peningkatan akses pangan dan produksi pertanian, C. Melakukan inovasi strategis untuk implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi, di sepanjang tahun 2030. Dan E. Mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui serta lansia. Dan jawaban yang benar adalah C. Melakukan inovasi strategis untuk implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Hal ini bukan merupakan salah satu tujuan yang berkaitan dengan gizi dalam kerangka SDGs, karena tujuan yang benar harusnya implementasi Perpres 42 tahun 2013 dan kesepakatan ICN 2 menuju target WHA 2025.
Nomor 16. Mencapai universal health coverage termaksud perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang merupakan penjabaran dari goals SDGs yang keberapa? A. Goals yang ke-1, B. Goals kedua, C. Goals ketiga, D. Goals keempat, dan E. Goals kelima. Dan jawaban yang benar adalah C. Goals ketiga, kesehatan yang baik. Jadi pernyataan di atas sesuai dengan goals SDGs yang ketiga, yakni kesehatan yang baik. Nomor 16. Mencapai universal health coverage termaksud perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang merupakan penjabaran dari goals SDGs yang keberapa? A. Goals yang ke-1, B. Goals yang kedua, C. Goals ketiga, D. Goals keempat, E. Goals kelima. Dan jawaban yang benar adalah goals ketiga, yakni kesehatan yang baik. Nomor 17. Sunat perempuan atau yang kita kenal dengan female genital mutilation dan mewujudkan PHBS dengan penyediaan akses air bersih merupakan goals dari SDGs yang berkaitan dengan A. Goals 2 dan 5, B. Goals 5 dan 6, C. Goals 6 dan 7, D. Goals 7 dan 8, E. Goals 8 dan 9. Dan jawaban yang benar adalah B. Goals 5 dan 6, yakni terkait kesetaraan gender dan air bersih dan sanitasi. Goals 5 berkaitan dengan kesetaraan gender dan goals 6 berkaitan dengan air bersih dan sanitasi. Nomor 18. Akses Cash Pro, KB, dan gizi masyarakat merupakan perhatian khusus sektor kesehatan yang sesuai dengan SDGs goals keberapa? A. Goals kedua dan kelima, B. Goals kelima dan keenam, C. Goals keenam dan ketujuh, D. Goals ketujuh dan kedelapan, dan E. Goals ke-8 dan ke-9. Dan jawaban yang benar adalah A. Goals kedua dan kelima. Goals kedua terkait nol kelaparan dan goals kelima terkait kesetaraan gender. Nomor 19. Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kita kenal dengan JKN merupakan perhatian khusus sektor kesehatan yang sesuai dengan SDGs goals keberapa? A. Goals kedua, B. Goals ketiga, C. Goals keempat, D. Goals kelima, dan E. Goals keenam. Dan jawaban yang benar adalah B. Goals ketiga, kesehatan yang baik. Jadi, JKN merupakan perhatian khusus sektor kesehatan sesuai dengan SDGs goals ketiga, kesehatan yang baik. Nomor berikutnya merupakan soal bonus dan harapan saya rekan-rekan bisa membantu saya untuk mengisi jawabannya di kolom komentar. Jawaban benar dari soal ini akan kita diskusikan di hari esok. Soalnya sebagai berikut. Nomor 20. Berikut ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah untuk pencapaian SDGs pada sektor kesehatan kecuali A. Mengidentifikasi indikator goals MDGs yang belum tercapai, B. Memasukkan dalam dokumen perencanaan di daerah, C. Memastikan agenda telah masuk dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, D. Mengidentifikasi praktek cerdas pelaksanaan MDGs dan atau kesalahan praktek MDGs untuk menyusun strategis SDGs, dan E. Menetapkan koordinator SDGs bidang kesehatan di institusi. Saya ingatkan lagi bahwa untuk jawaban dari soal nomor 20 sengaja tidak saya cantumkan karena harapan saya rekan-rekan bisa memberikan jawabannya di kolom komentar dan kita akan bahas di hari esok. Sekian informasi dari saya. Semoga informasi tentang kisi-kisi soal CPNS Kemenkes khususnya mengenai SDGs ini bisa bermanfaat
buat rekan-rekan sekalian, dan sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya di pembahasan soal CPNS Kemenkes episode 3 mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan. Terima kasih.